Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya menetapkan Nasri sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA untuk masa kerja 4 tahun ke depan. Penetapan ini dibenarkan PJ Gubernur Aceh Safrizal. Benar sudah ditetapkan Pak Menteri, kata Safrizal singkat pada 15 Januari 2025 petang. Sumber laman modusaceh.co di jajaran Kementerian ESDM menjelaskan, penetapan Nasri terhitung Senin 13 Januari 2025 lalu. Sebelumnya, PJ Gubernur Aceh Safrizal mengirim 3 nama hasil seleksi kepada Menteri ESDM untuk ditetapkan sebagai Kepala BPMA. Mereka adalah Nizar Saputra, ia memperoleh nilai 39,47, Nasri dengan perolehan nilai 39,16, dan Muhammad Najib dengan perolehan nilai 35,5. Ya, saya memilih 3 nama berdasarkan ranking. Ada 6 orang yang lulus seleksi akhir, 3 orang berdasarkan ranking tertinggi saya pilih. Ini untuk menghindari spekulasi macam-macam, tegas PJ Gubernur Aceh Safrizal kepada media pers Sabtu 21 Desember 2024 lalu di Banda Aceh. Nasri merupakan Kepala Divisi Akuntansi Perpajakan dan Manajemen Risiko di BPMA. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dengan gelar Magister Sains Akuntansi dan sertifikat Chartered Accountant atau CA sehingga menjadikannya ahli di bidang pengelolaan keuangan, perpajakan, dan manajemen risiko. Sedangkan Nizar Saputra merupakan Team Lead Facility Engineer di Petronas Carigali Indonesia. Sementara Muhammad Najib juga calon dari internal BPMA. Sebelumnya, ia telah malang melintang di PT Medco. Begitupun langkah Nasri menuju kursi kepala BPMA bolehlah dibilang penuh lika-liku. Ini sejalan dengan 2 gugatan yang diterima PJ Gubernur Aceh yang kini sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Banda Aceh. Pertama, dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, Ketua YARA Safarudin mengajukan gugatan terhadap PJ Gubernur Aceh Safrizal karena tidak menghentikan proses seleksi calon kepala BPMA yang diminta YARA beberapa waktu lalu. Menurut Safarudin, pihaknya telah meminta PJ Gubernur Aceh untuk menghentikan proses seleksi calon kepala BPMA. Namun, sampai tanggal 30 Desember 2024 belum mendapat jawaban. Sehingga somasi YARA tersebut tidak diindahkan PJ Gubernur Aceh. Ungkap Safarudin melalui rilisnya kepada media pers Selasa 31 Desember 2024 lalu di Banda Aceh. Karena itulah, YARA mendaftarkan gugatan ke PTUN Banda Aceh sesuai yang telah disampaikan dalam surat somasinya. Sebelumnya, YARA juga telah menyurati panitia seleksi calon kepala BPMA agar memperbaiki persyaratan dan menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam, minyak, dan gas bumi. Menurut YARA, ada persyaratan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 tersebut. Namun, permintaan kepada pansel tadi tidak ditanggapi dan pansel terus melakukan proses rekrutmen. Ini juga terkait dengan penyerahan 3 nama dari Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM. Nah, sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015, Menteri akan memilih 1 dari 3 nama kepala BPMA yang diajukan Gubernur Aceh. Hanya saja, sebelum diserahkan ke Menteri ESDM, yaitu tadi, YARA telah meminta kepada Gubernur Aceh agar proses seleksi calon kepala BPMA tersebut dihentikan. Namun, sampai tanggal tersebut tidak juga mendapat tanggapan. Maka, diajukanlah gugatan tindakan administratif pemerintahan ke PTUN. Gugatan tersebut telah terregister secara online melalui e-court Mahkamah Agung atau MA dengan nomor PTUN BNA strip 31122024 WND pada tanggal 31 Desember 2024. Tapi hingga saat ini belum ada kabar lanjutan dari gugatan YARA tadi. Selanjutnya gugatan serupa juga diajukan Miswar, salah seorang peserta seleksi calon kepala BPMA. Ia didiskualifikasi oleh panitia seleksi karena kelebihan umur seperti peserta. Tak terima dengan putusan itu melalui kuasa hukumnya Elizar Rusli. Miswar menggugat PJ Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Banda Aceh. Bedanya, gugatan Miswar mendapat respon dari PTUN Banda Aceh sebab Selasa 14 Januari 2025 perkara tersebut menjalani sidang perdana. Kuasa hukum Miswar, Elizar Rusli SHMH dalam siaran persnya Rabu 15 Januari 2025 membenarkan jika sidang gugatan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Katanya agenda masih pemeriksaan, persiapan, dan lazimnya sidang harus dilakukan secara tertutup. Elizar memaparkan dalam sidang tersebut tergugat PJ Gubernur Aceh diwakili 4 kuasa hukumnya. Dalam sidang pemeriksaan persiapan, majelis hakim memberikan masukan atau advice
terhadap para pihak, terutama penggugat, seperti mengkoreksi narasi surat kuasa khusus Volmek dan mengkonfirmasi kepada penggugat tentang legal standing atau dasar hukum dari dalil-dalil gugatan. Proses ini, sebut Erlizar, adalah lazim dilakukan majelis hakim serta sesuai dengan standar operational procedure atau SOP dalam sistem peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Erlizar SHMH juga mengatakan majelis hakim memerintahkan PJ Gubernur Aceh untuk menghadirkan data-data menyangkut proses seleksi, mulai tahap pertama sampai terakhir dengan dikirimnya 3 orang nama calon kepala BPMA kepada Menteri SDM di Jakarta. Karena data-data tersebut tidak ada pihak-pihak yang menggugat, maka majelis hakim meminta kepada PJ Gubernur selaku tergugat untuk menghadirkan data-data tersebut pada sidang selanjutnya di tanggal 21 Januari 2025 mendatang. Nah, lepas dari proses hukum yang masih berjalan di PT UN Banda Aceh, yang jelas dan pasti, pengukuhan dan pelantikan Nasri sebagai kepala BPMA tetap berjalan pada Kamis 16 Januari 2025 di Jakarta. Itu sebabnya, banyak pihak berharap tarik ulur jika tak elok disebut polemik ini pun segera berakhir sejalan dengan hadirnya pemimpin baru Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim dan Fadlullah alias Dikfat sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025 sampai dengan 2030 mendatang. Semoga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi